Misal ketika sedang bermain game atau HP sering nge-lag dan juga tangan sering licin, ingin merasakan sensasi lebih dalam bermain game? Oke, jadi kita mulai saja melakukan studi kelayakan usaha menjual barang-barang seputar gaming. Usaha menjual barang-barang seputar gaming. Apa sebenarnya usaha yang mau saya buat ini? Seperti namanya ya, usaha ini adalah usaha yang menjual semua keperluan tentang game, tapi bukan merupakan toko game. Boleh sih menjual game juga, tapi saya melihat di Makassar itu udah banyak yang menjual game. Yang jarang itu peralatannya. Jadi peralatannya itu seperti apa? Ya seperti kursi gaming, PC gaming, HP gaming, meja gaming, kasur gaming juga bisa supaya nanti tidurnya bisa sambil main game juga. Oke, lanjut aja. Jadi yang pertama itu analisa kelayakan produknya. Analisa kelayakan produk. Nah, karena kita di sini berperan sebagai penjual barang atau reseller gitu kan. Jadi barang jadi dari produsen kita beli, terus kita jual lagi, menjual kembali. Maka kelayakan produk kita tuh ditentukan dari tempat yang kita beli. Misalnya kita beli di Ramayana. Ngapain kita beli di Ramayana ya? Kita misalnya beli sama pembuat kursi gaming. Nah, terus pembuat kursi gaming itu ternyata tidak kompeten, kursi gamingnya cacat. Nah, jadi barang kita tidak layak untuk dijual. Tapi kalau kita beli dari pembuat kursi gaming yang sudah oke, nah itu baru bisa dibilang kelayakan produknya. Jadi kita pintar-pintar saja mencari tempat untuk menyuplai barang. Nah, untuk segmentasi pasarnya secara umum, ini usaha belum banyak ada di Makassar. Dan insya Allah kalau saya lihat sih game itu udah booming ya, udah sangat ngetren, apalagi sekarang lagi marak-maraknya e-sport. Jadi game itu kayak sangat menggebu-gebu sekarang. Jadi gimana sih nyebutnya, intinya peminat game itu sudah banyak, tapi penyedia barang-barang gamenya itu masih sedikit. Jadi peluangnya ini sangat besar, bisa saya katakan begitu. Nah, analisa kelayakan ini target pasar segmentasi, atau yang lebih target pasarnya ya para gamer gitu ya. Bisa aja bocah umur 6 tahun, bisa juga kakek-kakek umur 70 tahun gitu kan. Yang penting dia main game dan dia mau main game. Intinya itulah orang-orang yang ingin bermain game dan memerlukan peralatan game itulah segmen target pasar kita. Dan tidak terpaut juga sama jenis kelamin ya, mau perempuan mau laki. Jadi target pasarnya ini sangat luas, segmentasinya juga jadi semakin luas. Dan karena masih sangat sedikit yang menjual dan peminatnya juga sudah cukup banyak, jadi semakin besar peluang kita untuk mendapatkan keuntungan dari membuka usaha ini. Ya begitu. Berapa produksi hariannya ya? Produksi hariannya itu tidak menentu ya, tergantung pemesanan. Ya kalau ada yang mau beli 3 ya kita beli juga dari anunya 3, dari si produsen itu 3. Nah, baru kita distribusikan ke pembeli. Jadi berapa produksinya itu tidak terlalu penting, karena kita di sini sebagai reseller, tinggal si produsennya saja yang siapkan barang kalau misalnya kita minta. Industri rumahan atau industri modern? Tentu saja industri modern. Ini pabrik ya, soalnya kita menjual sesuatu yang teknologi, sesuatu yang kelap-kelip. Gaming itu kan identik dengan sesuatu yang kelap-kelip, warna-warni, bercahaya-cahaya gitu, terang. Bagaimana pengolahan produk? Oh bukan, analisa kelayakan manajemennya. Oh, jadi usaha ini kita kecil-kecilan dulu. Tadi saya bilang mungkin PC gaming, kursi gaming, meja gaming, apa kasur gaming, semua gaming. Tapi itu seperti yang kalian lihat terlalu mahal ya, apalagi saya ini mahasiswa. Saya belum bisa menjual barang-barang yang mahal gitu. Apalagi kalau kalian lihat di internet tuh harga-harganya bisa sampai 1 juta, 2 juta. Ada sih yang 500.000 tapi cacat. Nah, jadi kita mulai dari yang kecil-kecilan saja. Apalagi juga yang mau beli yang mahal-mahal itu juga masih sedikit ya. Jadi kita yang kecil-kecilan aja, kayak misalnya gamepad. Itu bisa membantu kita buat menang rank Mobile Legends, bisa juga buat kita untuk
yang susah main 4 jari PUBG Mobile supaya jadi semakin pro kita main. Atau mouse makro, mungkin yang kalian tahu itu mouse seperti biasa yang cuman ada 3 tombol, yang kanan kiri dan scroll tengah. Tapi mouse makro itu lebih banyak, lebih complicated, lebih kompilasi lebih rumit lah, dia banyak tombol-tombolnya. Dan itu kalau kalian tanya di toko, oh ya ini juga bedanya toko elektronik dengan toko gaming itu apa sih bedanya, kan sama-sama menjual peralatan elektronik. Nah, kalian harus tahu, toko elektronik kalau kalian ngomong, bang beli mouse, dia kasih keluar mouse yang biasa yang harganya 20.000 satu. Dan kalau misalnya kalian tanya, bang mouse gaming bang, itu yang jual kadang bingung, itu mouse yang kayak gimana, dia malah kasih keluar yang mouse biasa cuman klip-klip. Nah itu salah. Nah kalau misalnya kita cari, misalnya dia memang mau cari mouse gaming, terus dia langsung datang ke toko gaming, ya itu langsung dikasih mouse gaming, bukan mouse biasa lagi. Kalau kalian cari mouse biasa tidak ada, karena mouse biasa tidak bisa dipakai gaming. Bisa, tapi buat apa? Nah misalnya juga headphone, headset, earphone, apapun itu yang ada mikrofonnya juga, itu kalau kalian cari di toko elektronik kalian bakal dikasih yang biasa. Nah kalau kalian datang ke itu, kalian bisa dikasih yang luar biasa. Jadi itu bedanya ya. Jadi jangan samakan toko elektronik dengan toko gaming. Oh sama ini juga saya mau jual case in game seperti Diamond, UC, case PB ya, yang lagi booming gitu kan. Free Fire apa namanya sih, tidak main, maaf. Terus untuk itunya kita kan bisa cari di internet ya, kan di internet itu barang-barangnya yang kayak itu gaming itu semuanya dari luar negeri. Jadi kalau dalam ongkos pengiriman itu bisa jadi mahal, tapi ada triknya kan, kita bisa beli banyak. Nah dari situ kita ambil untung, kita langsung beli banyak jadi ongkirnya sedikit, jadi harganya bisa jadi lebih murah, jadi orang lebih tertarik untuk membeli dari kita daripada dari toko online itu sendiri. Toko online-nya dirugikan? Tidak, malah sangat diuntungkan. Berapa lama produknya tahan? Oh ini bukan makanan, tapi sebenarnya kalau saya lihat-lihat itu barang-barang gaming itu juga main trending. Jadi kalau udah nggak tren kayak baju gitu, kalau udah nggak tren bakalan berdebu di toko. Tapi memang nggak kadaluarsa, memang nggak basi, tapi kalau udah berdebu gitu nggak ada yang beli, ya terpaksa kita banting harga. Jadi sebenarnya ini juga sebuah itu ya, apalagi harganya ini kan mahal ya, hobi gaming itu mahal. Jadi kalau barangnya tertinggal, ya sudah, manajemennya seperti apa saya ingin membuat ini usaha ini ya, seperti itu awal-awalnya kecil-kecilan dulu lewat daring seperti Allshop atau dari sosial media. Apalagi saya ini anak ilmu komputer, saya bisa main komputer, saya bisa mempromosikan dia dengan cara yang lebih estetik, indah, lebih berbau komputer. Apalagi ini gaming ini sesuatu yang berbau-bau komputer, jadi saya sangat menguasai mungkin di sini ya, apalagi saya juga suka main game. Oke, jadi begitu analisis kelayakan finansial, maksudnya aspek keuangan kali ya. Kalau aspek keuangan saya tahu ini sebenarnya karena kalau kita modalnya itu mungkin ada sekitaran 1 juta itu bagi saya alhamdulillah masih sedikit ya. Aspek keuangan yang saya tulis di sini jujur saya belum tahu betul berapa modal patokan untuk membuat bisnis ini, tapi gambaran saya adalah karena awalnya kita adalah reseller atau cuman kayak meneruskan sebuah produk dengan sedikit menambah harganya, jadi harusnya modalnya cuman HP dan kuota saja, itu modalnya. Tapi jujur saya ini merasa ini kurang efektif, karena bagaimanapun pembeli barang ini pastilah orang yang sudah biasa selancar di internet. Ya betul, jadi mereka pasti bisa dengan mudah menemukan barang yang sama dengan harga yang lebih murah. Tentu saja karena kita jual kembali itu pasti kita ambil untung ya. Jadi seandainya di toko online itu harganya 100.000 ya, kita jualnya mungkin 110 plus ongkir. Nah
Tapi apabila ingin membuka usaha berupa toko, nah itu aspek uang modalnya itu yang dibutuhkan jadi lebih besar lagi. Kita kudu buat toko, meskipun kita buat kayak rumah yang jadi gudang gitu, tetap aja kalau kita mau ngestok barang kayak gitu tuh harus banyak duit, modalnya ini besar. Tapi kalau dilihat dari segmentasi pasar ya, bisa kita bilang ini cukup, ya gimana ya, saya di sini bukan di Makassar sih, ini di Kalimantan. Teman-teman saya itu banyak yang mengeluh gitu kan, jarang yang menjual-jual pernak-pernik game gitu, bahkan sesuatu yang berbau-bau game itu sendiri pun sangat jarang di sini. Karena itu mereka sering beli-beli online sampai mancanegara. Jadi saya lihat teman-teman saya itu banyak yang mau beli tapi tidak ada barangnya, tidak ada di sini, sulit akses untuk mendapatkannya. Jadi saya berpikir kalau mungkin kalau saya buka, melihat teman-teman saya ini banyak yang pengen, mungkin saja orang-orang di luar sana juga banyak yang pengen gitu, tapi mengurungkan niatnya karena sulit mendapatkan itu barang. Jadi kalau misalnya saya bikin sebuah toko atau all shop yang menyediakan itu dengan harga yang murah, mudah, cepat, praktis, apakah mereka mau? Jadi sebenarnya untuk segmentasi pasarnya sendiri saya juga belum terlalu yakin ya, karena saya belum pernah ke Makassar. Tapi kalau di Kalimantan itu sangat luas. Saya pernah coba cari-cari di map toko-toko gaming di Makassar itu seperti apa. Kebanyakan game-game konsol yang dijual, mobile sama PC itu sangat sedikit. Tapi saya tidak tahu juga karena itu yang masuk Google Maps saja. Jadi tapi kalau misalnya dari lokasi yang saya tempati saat ini di Kalimantan Utara, itu sangat besar segmentasi pasarnya. Jadi kalau modalnya besar ya bisa dibarengi juga dengan segmentasi pasar yang besar. Jadi apakah ini layak atau tidak? Menurut saya ini layak untuk dicoba, tapi terlalu beresiko. Jadi sebaiknya jika ingin membuka ini harus memiliki modal yang besar dulu baru bisa dibuka. Tapi bila hanya untuk coba-coba saja, sepertinya jangan, karena ini tidak bisa dibuat coba-coba. Kalau misalnya kayak usaha keripik pisang, keripik jagung, keripik bambu, keripik itu bisa sih coba-coba saja, karena ya mudah dibuat dan enteng. Oke, sekian dari saya, terima kasih.